Kita semua pewaris budaya dari Paulus ya. Sebaliknya, Yesus Mesias Yahudi yang berusaha mendirikan kerajaan Tuhan di bumi malah telah benar-benar hilang dari budaya barat ya. Dunia ini banyak jebakannya ya yang diperingatkan Yesus, yaitu diantaranya cinta kepada uang dan kekuasaan. Untuk Yesus, uang tuh nggak ada daya pikatnya ya, malah merusak, nggak ada tempat dalam agama. Dia mengajar murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membersihkan penderita kusta, mengusir setan, dan dengan bebas Anda menerima, bebas Anda memberi ya. Dengan kata lain, tidak menerima pembayaran untuk berkhotbah dan mengajar. Tetapi Paulus di sisi lain mengatakan bahwa orang harus membayar untuk firman Tuhan dengan cara yang sama seperti yang diperintahkan Tuhan, bahwa mereka yang memberitakan Injil harus menerima kehidupan ya. Dalam kekristenan seperti yang kita kenal sekarang telah mengikuti jejak Paulus daripada jejaknya Yesus ya. Agama telah menjadi industri miliaran dolar lengkap dengan gereja-gereja besar dan pengkhotbah selebritis, sedangkan Yesus mengajarkan untuk tidak memiliki apa-apa dan tidak melakukan apa-apa demi uang ya. Nah ini contohnya nih, para pendeta-pendeta yang luar biasa kaya raya, naik jet, punya mansion, rumah mewah ya. Keserakahan terhadap uang ini kan merupakan jenis korupsi yang diperingatkan Yesus ya, ketika Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk memberikan dengan cuma-cuma. Jadi mengapa Paulus mengajarkan yang sebaliknya? Nah, kalau kita membicarakan kekayaan gereja ya, kita juga bisa melihat di dalam gereja Katolik Roma ya, dikenal sangat mewah ya, aksesorisnya dan memiliki aset miliaran dolar. Paus mencontohkan kata Paulus daripada Yesus ya, dan terlebih lagi tangan Paus itu kotor karena berjabat tangan dengan para tiran di dunia ini. Yesus mengajarkan bahwa bangsa-bangsa dunia berada di bawah kekuasaan iblis ya. Dalam Gospel Matius ya, setan menawarkan kerajaan dunia ya untuk Yesus, tapi Yesus menolak, mengatakan, "Pergilah, enyahlah kau setan daripadaku." Matius 4:10. Yesus seorang rasul yang revolusioner ya, mengajarkan bahwa penyerahan diri itu hanya kepada Tuhan ya. Jadi mengapa Paulus mengkhotbahkan penyerahan kepada tirani yang dia tulis dalam suratnya kepada orang Romawi seperti di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2 ya. Jadi kesimpulannya ya, menurut doktrin Paulus tuh, siapa yang melawan otoritas kekuasaan berarti melawan, memberontak terhadap Tuhan ya. Doktrin seperti ini kan bahaya ya kalau dipakai oleh negara-negara ketika menyebarkan dengan 3G ya, Gold Glory Gospel, lalu masyarakat setempat yang melawan dianggap melawan Tuhan ya. Ini bisa buat justifikasi penjajahan ini di seluruh dunia ya. Apakah dulu Musa patuh sama Firaun ya kan? Enggak juga ya. Paul, the false apostle. Simpati Paul terhadap tiran ya lebih masuk akal mungkin, mengingat bahwa salah satu ahlul baik ya mendaftarkan dia dalam kategori yang sama seperti beberapa tiran terburuk sepanjang masa. Imam Musa Al-Qassam mengatakan dalam sebuah narasi panjang tentang api neraka, dan di perut dari ular beludak itu ada kotak di mana 5 dari bangsa sebelumnya dan 2 dari bangsa ini. Adapun 5 mereka adalah Kain yang membunuh Abel ya, dan Nimrod yang berdebat dengan Abraham tentang Tuhannya dan berkata, "Aku memberi hidup dan menyebabkan kematian," kata Nimrod, dan Firaun yang mengatakan, "Saya adalah Tuhanmu yang paling mulia." Dan juga Yahudi yang melahirkan Yudaisme baru untuk Yahudi, dan untuk Paulus yang mengkristenkan orang Kristen dari ajaran yang baru dia pegang, bukan dari Yesus ya. Jadi doktrin Paulus adalah versi baru ya dari kekristenan. Dia mengubah inti agama ajaran Yesus menjadi konsep inovatif yang baru, yaitu berupa penebusan dosa manusia.
Hal itu sudah dinubuatkan dalam Taurat bahwa dari Yesus, Mesias, akan dicurahkan sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesaya mengatakan semua itu seperti domba yang tersesat ya di dalam Yesaya 53 ayat 6. Dan Yesus sendiri menegaskan ya bahwa kematiannya adalah pengorbanan yang katanya dalam Markus 10 ayat 45 ya. Tapi apa sih yang dimaksudkannya ya? Kan nggak dijelaskan dengan rinci. Nah, untuk celah itulah ya diisi oleh Paulus ya, yang menurutnya kematian dari Yesus menandakan akhir dari dosa waris ya, original sin, di mana dosa itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam jatuh ke dalam dosa ya, karena memakan buah terlarang hingga diusir dari surga. Dan dosanya itu membawa kematian atas umat manusia ya. Tapi menurut Paul pengorbanannya itu untuk menebus dosa Adam kan. Waduh, ada ular. Dalam suratnya kepada orang-orang di Roma, Paul mengatakan ya di dalam Roma 5:12 itu. Selanjutnya ya, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 22 ya. Jadi semua orang akan mati dan dalam Kristus semua orang akan dihidupkan ya. Menurut Paulus yang harus kita lakukan adalah percaya. Dia berkata, jika kamu menyatakan dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan membangkitkan dia dari kematian, kamu akan diselamatkan. Tapi dari doktrin Paulus tadi ya, itu nggak masuk logika ya, karena kita kan masih mati tuh. Jika pengorbanan Kristus benar-benar berarti bahwa orang percaya tidak akan lagi dimintai pertanggungjawaban dari dosa asal ya. Kan harusnya nggak mati lagi, tapi kan kita tetap aja mati ya. Fakta yang jelas kita melakukan dengan cara yang harus lebih dari cerita ini. Jadi harus ada cerita yang lebih ya tentang kebenaran ini. Yesus kan menurut Yohanes 1:29 adalah anak domba Allah ya, seperti yang dinyatakan dalam nubuatan. Tetapi Paulus salah menafsirkan apa yang dimaksud Yesus ketika menjelaskannya dalam kitab Yohanes ya. Kitab Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Jadi dalam perspektif Kristen, utusan Tuhan hanya bisa dibunuh jika dia memilih untuk mati ya. Yesus memilih untuk mati sebagai belas kasihan bagi banyak orang. Karena setiap wakil Tuhan yang dibunuh, kematiannya menandakan pengampunan dosa umat manusia pada waktu itu. Karena kan melanggar perjanjian dengan Tuhan ya. Tetapi tidak selamanya seperti yang disalahpahami oleh Paulus ya. Karena seiring waktu dosa kan makin menumpuk ya, banyak lagi. Tetapi saat seorang utusan menyerahkan nyawanya untuk Tuhannya ya, dosa-dosa orang dihapuskan. Ini berlaku untuk hampir semua orang pada saat itu ya. Satu-satunya orang yang menghindari belas kasihan ini adalah musuh, yaitu mereka yang memerangi dan membunuh utusan Tuhan. Tetapi itu tidak berlaku untuk semua orang untuk selama-lamanya. Dan buktinya adalah fakta sederhana saja bahwa kita kan masih mati. Akibat dari deception ya, penipuan dari Paulus, banyak orang-orang ya mati dikubur. Mereka percaya bahwa iman saja dapat menyelamatkan mereka, tapi itu bertentangan dengan yang Yesus ajarkan ya. Iman saja tidak cukup seperti kata beliau di Matius 7 ayat 21. Jika Anda melihat pesan menyeluruh dari Paulus ya, dia membuat keselamatan dengan cara yang sangat mudah.
Dia menghapus perjanjian-perjanjian antara Tuhan dengan umat manusia dan pada dasarnya menyuruh orang untuk mengikuti keinginan mereka sendiri selama mereka percaya pada Yesus. Bukankah ini persis apa yang diperingatkan Yesus ketika dia mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14? Jadi di sini kita melihat ya ada dua kubu ya. Yang pertama ajaran Yesus Kristus dan seorang yang datang setelah Yesus berpura-pura berbicara atas namanya ya dan memimpin orang dalam kesesatan ya, kebalikan dari ajaran Kristus ya. Dan ini digambarkan sebagai antikristus pertama dalam sejarah ya. Dan dia bertanggung jawab untuk mengulangi lagi pola-pola gangguan agama Tuhan sepanjang zaman ya. Karena seringkali setelah seorang nabi pergi, lalu ada yang datang untuk merusak pesan-pesan keimanan. Dalam perjanjian baru ada kitab Wahyu ya, pesan rahasia yang disandikan dari Yesus. Seiring berjalannya cerita, 2 dekade setelah berakhirnya pelayanan Paulus ya, Yesus menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos di abad-abad pertama ya, yang mengungkapkan banyak pengetahuan tentang wahyu, berfokus pada peristiwa akhir zaman yang kita jalani hari ini, tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi bab kedua dari buku ini berisi perihal nasihat yang lebih tepat waktu dalam Wahyu bab 2 ayat 2. Yesus membahas 7 gereja. Di antaranya adalah gereja di Efesus di Asia Kecil. Menurut kata-kata Yesus, ada pengadilan di Efesus dari orang-orang yang memberitahu orang Efesus bahwa mereka adalah rasul katanya, tapi putusannya menemukan bahwa mereka bukan rasul yang benar. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 2, Yesus berkata, I have known thy works and thy labor and thy endurance, and that thou art not able to bear evil ones, and that thou hast tried those saying themselves to be apostles and are not, and hast found them liars. Nah, sekarang siapa yang dimaksud di dalam ayat ini ya? Apakah kita mengetahui seseorang yang mengunjungi gereja Efesus yang mengaku-ngaku sebagai rasul? Sebenarnya, kita ingat bagaimana Paulus pergi selama 10 tahun memberitakan gospelnya di Asia Kecil. Dia pasti mengunjungi orang-orang Kristen komunitas di sini, di Efesus ya. Dan dalam suratnya kepada orang-orang Efesus, dia menyatakan dirinya, mengklaim dirinya seorang rasul ya. From Paul, chosen by God to be an apostle of Christ Jesus. Tidak ada bukti ya bahwa Paulus adalah seorang rasul kecuali dari mulutnya sendiri. Bahkan dalam kisah para rasul tidak ada dari 12 rasul yang memberikan gelar itu kepada Paulus. Satu-satunya orang di seluruh perjanjian baru untuk mengatakan Paulus adalah rasul, rasulnya Yesus adalah Paulus sendiri ya, mengaku sendiri. Dan ini tidak cukup untuk membuktikan seseorang benar jika kita mendengarkan kata-kata Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 31. Dalam perspektif Kristen ya, Yesus diverifikasi ya oleh Yohanes Pembaptis yang menyerahkan obor kepemimpinannya kepadanya, dan Paulus tidak memiliki saksi dan tidak ada yang memverifikasi klaimnya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada bukti dalam Bible bahwa orang-orang Efesus menetapkan Paulus sebagai bukan rasul? Dan jawabannya adalah iya. Baik Paulus dan Lukas disebutkan bahwa Paulus tunduk pada sidang bid'ah di Tesis. Di salah satu suratnya, Paulus mengatakan di 2 Timotius 1:15. Dan juga kita bisa baca ya dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1, kemudian 8 dan 9.
Semua hal tadi paralel ya dengan apa yang dikatakan Yesus ya 20 tahun kemudian dalam kitab Wahyu. Jelas Paulus pergi ke Efesus dan berkhotbah sebelum mereka memutuskan pesannya menyimpang dari Kristus dan berbalik melawan dia. Tapi hanya apa keluhan mereka terhadap Paul? Ya apa sih keluhannya? Untungnya bagi kita keluhan mereka tuh tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Pasal 21, Lukas memberitahukan bahwa orang-orang Yahudi dari Asia kecil di Yerusalem terganggu oleh apa yang Paulus khotbahkan. Kematian Yesus membawa perjanjian baru yang menghapuskan hukum Musa dan posisi orang-orang Yahudi sebagai perjanjian mitra dengan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 28, Yahudi dari Asia kecil memohon bantuan Apostel James ya. Mereka mengeluh nih, ada orang yang mengajar semua orang di mana-mana melawan orang-orang dan hukum Taurat. Pengikut Yesus Yahudi yang meminta bantuan James untuk melawan Paulus yang menekan mereka untuk melanggar janji Tuhan dan hukum Yesus dikatakan untuk menegakkan kembali Efesus pada abad pertama ya. Mereka memilih untuk berpegang teguh pada kata-kata Yesus Kristus dan Yesus memuji mereka untuk itu. Tetapi bagaimana dengan kita yang hari ini ya? Setelah 2000-an tahun ya, orang sudah mulai melupakan ya ajaran inti dari Yesus ya. Nah dulunya itu kan ada Saul Tarsus ya, Paulus keluar nih untuk menghancurkan agama ajaran Kristus ya. Kalau Anda perhatikan kajian ini, bukankah itu yang Paulus lakukan ya? Selama bertahun-tahun ya, Paulus mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan agamanya jauh dan luas. Tapi apapun agama yang dia sebarkan, dia berhasil mengubah banyak orang menjadi Kristen atau agama yang sama sekali berbeda dari ajaran Yesus ya. Paulus ini bukankah dia persis tipe orang yang diperingatkan Yesus ketika dia mengatakan dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Yesus datang dengan pesan yang jelas untuk memanggil orang-orang kembali kepada Tuhan. Tapi jika Anda melihat kekristenan hari ini, yang ditentukan bukan oleh pesannya Yesus, tetapi oleh pesannya Paulus ya. Lihat saja kredo para rasul yang menyatakan bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus yang lahir dari perawan Maria, dan bahwa dia disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit kembali dari kematian. Itu melompat langsung dari kelahiran Yesus ke kematiannya, sepenuhnya menghapus apa yang diajarkan di tengah. Sekarang kita kaji ya, bagaimana kekristenan seperti yang kita kenal sekarang ini ya, menghapus kehidupan Kristus dan didefinisikan oleh kelahiran dan kematian Yesus. Natal, Paskah, sebagai akibat langsung doktrin dari Paulus. Jika kita menghapuskan kontribusi Paulus dari Bible ya, kekristenan akan terlihat seperti sesuatu yang lain sama sekali. Dan bagaimana kita dapat menyebut dengan jujur kekristenan seperti sekarang adalah seperti yang diajarkan benar-benar oleh ajaran Yesus Kristus. Dari kajian tadi ya, Paulus menciptakan agama Kristen ya, menjadikan dua persimpangan. Apakah Anda percaya kepada Yesus jalan lurus kepada Tuhan, atau Paulus yang mengarah kepada kehancuran ajaran-ajaran Yesus aslinya? Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Selesai ya rekan-rekan part 3. Semoga menjadi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan belepotan ini terjemahan serta tulisannya. Mudah-mudahan video-video berikutnya jauh lebih bagus ya. Tapi insya Allah hikmah pembelajarannya kita dapatkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.